Allah sebut bahwasannya hati itu adalah gudangnya cahaya. Allah sebut bahwasannya hati itu adalah sumber atau gudangnya cahaya. Cahaya di dalam hati yang kumaksud di sini adalah ada gudangnya cahaya yang bersifatkan mengungkap rahasia alam mukasafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i man tabi'ana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allah sebut bahwasannya hati itu adalah gudangnya cahaya. Allah sebut bahwasannya hati itu adalah sumber atau gudangnya cahaya. Cahaya di dalam hati yang kumaksud di sini adalah ada gudangnya cahaya yang bersifatkan mengungkap rahasia alam mukasafah, juga mengungkap rahasia alam musyahadah. Para nabi dan rasul dan kekasih Allah dan orang-orang mukmin yang imannya sudah ihsan, dia tidak butuh cahaya yang mengungkap rahasia alam mukasafah, atau kita sebut sebagai nur atau cahaya karomah. Nggak butuh. Yang beliau butuhkan adalah nur yang menerangi alam musyahadah. Inilah sebab apa beliau dimasukkan dalam satu golongan sebagai kekasih Allah. Berkenaan dengan hal itu, kita buka dalam kitab Hikam pasal 165. Al-qalbu utawi ati huwa ya qalbun iku masdarun nuri, sumber gudange cahaya. Rubama waqafat, terkadang mandek opo al-qulubu ati, opo al-qulubu piro-piro ati, ai ar-ruhu,
Terkadang hati itu berhenti ma'al anwari sertane piro-piro cahaya. Maksudnya berhenti tidak bisa melanjutkan ke makom musyahadah, berhenti di makom mukasafah. Ainurullahi, ainurullahi tegese cahayane Allah fi alamil mukasafati ing dalem alam mukasafah. Hatta la yadkhulah, sehingga ora bisa mlebu sapa apa ati roh fi alamil musyahadati ing dalem ngalam musyahadah. Terkadang ruh itu tidak bisa masuk di dalam alam musyahadah disebabkan si ruh itu kesengsem dengan alam mukasafah. Terkadang hati manusia itu kalau sudah terbelenggu oleh nurullah atau cahaya-cahaya yang ada di alam mukasafah disebut kasab suwari, banyak mereka itu berhenti. Karena apa mereka berhenti? Kadung seneng ning alam karomah, kadung seneng di dalam alam mukasafah. Sebab apa? Dia senang atau suka? Karena tempat gudangnya kesenangan dunia. Pingin apapun kau akan keturutan. Yang kepinginan ini hanya berkenaan dengan makhlukati al-ghaibati, urusan dunia. Laksana seperti orang itu mencari sandang pangan papan mudah sekali. Siapa yang enggak suka? Apa yang dibutuhkan terkait kehidupan, kebutuhan jasmani ini terus digerojok. Siapa yang enggak suka? Semua urusan-urusan dunia itu dimudahkan. Oleh karena telah terbuai di dalam alam ini, maka banyak di antara mereka yang berhenti di alam mukasafah. Lagi ngerti babakan ilmu makrifat ngunis kementus, nganggep orang lain itu lebih rendah. Sudah sedikit paham tentang dinut tauhid, tentang ilmunya, gitu aja sudah sering unjuk gigi. Apalagi di grup-grup itulah. Ora ono manfaati sama sekali terhadap yang bersangkutan. Justru malah sulit dirimu akan keluar dari hal itu. Wis iki pitutur lan pelajaran wae. Kama hajabat, kaya apa hajabat kang nutupi apa anufusu,
Apa an-nufusu maksudnya adalah jiwa. Bikatha ifil aghyar kelawan piro-piro maceme perkara sakliyane Allah. Hati tertutup dalam karomah itu terhadap Allah laksana seperti hati itu terbelenggu, tertutupi piro-piro maceme aghyar. Aghyar niku perkara selain Allah. Perkara selain Allah. Perkara selain Allah itu ada dua jenis. Jenis pertama bermateri, sehingga banyak orang yang takabur karena hartanya, takabur terhadap Allah karena jabatannya. Itu semua bermateri. Ada yang non materi. Arti non materi itu tidak bisa kau lihat kasaf mata dohir. Tempatnya itu di alam kasafah. Kalau yang bermateri tempatnya di alam muhadoroh, alam kasunyatan ini. Lah yang tidak bermateri contohnya karena ilmu kau dipuja orang, dihormati orang. Akhirnya Anda punya status. Karena kau ahli karomah, kau punya status disegani orang. Bapak Ibu, sebetulnya ini tidak jauh berbeda antara penghalang di alam muhadoroh dan di alam mukasyafah, sama. Itulah yang disebut al-aghyar. Dan ini bagi pelaku si salik nuju dan bertemu Allah gak penting. Gak penting. Dan itu yang sesuatu yang tidak beliau cari, bukan. Karomah dalam kedikdayaan. Karomah Anda bisa melempit bumi. Karomah Anda bisa sholat di atas air. Ini gak penting. Karomah Anda bisa mendatangkan barang-barang gaib, gak penting. Karomah yang bisa manggil arwah ini, arwah itu, gak penting. Karomah yang menjadikan kau kaya raya, gak penting. Kalau kau masuk di pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, berniat seperti itu, mundur aja. Mundur aja. Sebab min asrofil majalis, tempat yang Allah sucikan adalah tempat yang memang dibuat untuk bersuci diri dari perkara-perkara aghyar. Fasabbihuhu bukrataw wa asila. Al-Ahzab 4:42. Bersihkan hatimu dari al-aghyar tadi, jikalau kau betul-betul memang ke pondok. Bersihkan.
Wa khataru alamil mukasafati utawi bahayane ngalam mukasafah. Ayatawajjaha ing yen to madhep sapa al abdu kawula ilallahi maring Allah wa yalqahulan niat tetemu sapa abad hu ing Allah. Alam mukasafah ini sangatlah bahaya bagi Anda si salik ketika suluk menuju wusul datang Allah pada Allah. Biar Anda tidak akan terjebak di dalam dunia kasaf, sering saya sampaikan, ketika Anda khalwat, jangan pernah kau lepas zikir yang menyadari dalam hatimu, yang menyadarkan dalam hatimu bahwasanya dirimu tiada. Pegang itu terus. Wahunaka amroni lan ing dalam kini panggonan ono rong macem. Yam tanaani kang nyegah, kang nutupi ngalangi. Opo amroni nutupi al insana ing manungso. Minasairi saking ngelaku atau berjalan ilallahi menuju datang Allah Ta'ala. Di dalam bab ini ada dua macam, dua perkara yang menghalangi hati manusia untuk bertemu Allah. Saya ulang, dalam bab ini ada dua penghalang yang menghalangi si salik untuk usul pada Allah. Wahuma lan utawi amroni, dua perkara iku, pertama iku al hajibu, nutupi Allah di perkara kang nutupi. Allah di kang huwa kang utawi hajib iku an-nur cahaya. Yes. Ingat-ingat. Dua syarat dua penghalang diantaranya itu cahaya. Entah iku cahaya biru, cahaya apa wae. Hati-hati. Jenengan waktu kholwat kadang-kadang ditabrak cahaya warna biru, warna putih, warna abang. Hati-hati. Miturut bab ini ada dua penghalang, diantaranya adalah nur. Nur iku ya ana rong materi, ana rong werna. Sing ngalang-alangi dirimu iku ana rong werna. Ana nur bersifatkan dilihat dengan mata dohir, disebut Mbak Nur ambek Pak Nur. Hati-hati. Hati-hati. Ketok Mbak Nur akhirnya kui kesensem. Lali ambek tujuanmu. Ketok Cak Nur, hati-hati Bu, kesensem. Iku nur sing fisik, nur sing materi, ana nur sing non materi. Wahua utawi nur iku anwa'u nuril ilmi, piro-piro maceme cahaya ning ilmu. Ilmu apa wae? Termasuk ilmu tauhid.
Apa buai? Faham. Habis diterangkan langsung nyantol. Faham. Mana kok jadi penghalang? Tandanya, jikalau hatimu merasa lebih baik dari orang lain, akhirnya kau berargumentasinya itu baik, jelek-jelek tentang tauhid. Hati-hati. Kadang-kadang jadi penyakitnya grup. Jadi penyakitnya grup. Pamer ilmu nih. Apakah selamanya orang yang sudah paham itu mesti terhijabi, terhalang? Tidak. Cuman tadi yang saya katakan adalah mereka yang suka berargumentasi. Satu sisi dia tidak mau untuk melakukan kholwat. Wis mesti ngene iki. Contoh kula piyambak ngomong sak ngomong miturut banyak orang itu kefahaman mudah. Tapi satu sisi aku mau melakukan kholwat. Ya termasuk golongan saya ini yang terhijabi, terhalang oleh cahayane ilmu pada Allah. Akhirnya ya sampai kapanpun Allah bagi saya itu gaib, tertutup, nggak bisa. Wal makhluqatil ghaibati, termasuk penghalang yang berupa nur adalah perkara yang ada di alam ghaibiyah, yaitu alam mukasyafah. Kalau Anda bangga selalu didatangi nur cahaya di dunia ghaibiyah, bangga Anda ini termasuk ketutup, terhalang dengan Allah. Wa ja'ala lan dadeake dzalikan nuro ing iki nur, wa utawi dzalik iku al maksudu, tujuan. Anda menjadikan nur itu adalah sebuah tujuan dalam kholwat. Ini masih keliru. Padahal nyatane Allah itu akan terjadi padamu secara teori tidak terlepas dari nur ma'rifat. Lah nur ma'rifat akan Allah nyalakan jikalau hatimu itu senantiasa berzikir. Kuncinya ada di situ. Artinya orang yang selalu berzikir sirul asrar sampai ke fana'u dzikri, maka apa penghalang-penghalang itu Allah sisihkan. Artinya apa? Jenengan dijaga, tidak akan pernah terpengaruh dengan nur-nur tadi. Lah yang dimaksud wal makhluqatil ghaibati adalah perkara-perkara ghaib makhluk di dalam dunia kasaf. Makhluk rupa apa sing ghaib? Surga, neraka, malaikat, apapun. Lah, jikalau Anda ini
selalu dan senantiasa memegang tali Allah, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari pengaruhnya, penghalangnya al-makhluqatil ghaibati, makhluk yang bersifatkan ghaibiyah. Artinya Anda tidak akan kesengsem, nggak terpengaruh. Walam yaj'al hulan orang dadekake hu ing Allah huwa utawi Allah iku al-mu'ti dat kang aweh lil ilmi maring ilmu. Ketika nur itu teko datang, kamu tidak mau melihat siapa di balik nur itu. Ini persoalannya. Akhirnya kita terjebak di dalam urusan cahaya ini. Akhirnya ketika kita bangga diri karena cahaya ini, maka disitulah yang kami maksud, justru cahaya datang itu menutupi hati Anda terhadap Allah. Punya tujuan hasil. Jangan dikira ini gak bahaya. Ini akan bahaya dan memengaruhi hati kita manakala kita tidak mau memandang siapa di balik layar semuanya itu. Hanya para kekasih Allah lah yang mau memandang dan bersaksi siapa di balik layar itu. Ini golongan-golongan kekasih Allah yang di dalamnya para rasul, para nabi, para wali Gusti Allah, para mukmin yang imannya sudah ihsan. Dan ini sebagai apa? Karakter atau kebiasaan beliau-beliau itu bersaksi terhadap sesuatu di balik layar. Lah bagi yang terhalang, ya mandang makhluke sing gaib kuwi mau. Wis siji. Nomor loro, iku hajiru dzulmati, sebagai penghalangi hati adalah sesuatu yang menggelapkan hati. Hajizud dzulmati, perkara sing nutupi ati sehingga dadi ati sing peteng. Wahya utawi dzulmat iku ladzatus syahwati ai mata usyahwati, kesenangane nafsu syahwat. Kesenangane apa? Kesenangane nafsu itu moh gak enak njaluk enak tok. Iku nafsu. Lah iku berangkate dari keakuan diri, Pak. Keakuan diri. Kebanyakan itu ada di situ. Makanya sebelum kehendak itu kau jalankan, sucikan dulu kehendak itu. Artinya lepaskan rasa-rasa di dalam hati kita sebagai makhluk yang berkehendak. Bila mana muqaddimahnya ini benar, maka natijahnya itu Allah kasih benar. Sebaliknya, jikalau awal muqaddimah kita itu salah, akhirnya ya kasih Allah salah. Dianggap berat ya berat, dianggap ringan ya ringan. Wa'adatu syahwati, lan kebiasaane nafsu. Apa? Didorong sampean ini
untuk ngaku-ngaku kalau Anda ini yang melakukan satu kebagusan. Ngibadah didorong sampean kali kula oleh nafsu iki untuk ngaku-ngaku. Akhirnya apa? Akhirnya pengakuan diri kita makhluklah yang melakukan. Ini adalah perkara yang menjadikan hatimu gelap. Jadi kegelapan inilah sebagai penghalang antara hati terhadap Allah. Kesimpulan, jikalau Anda memandang bertemu baik mata dohir maupun batin, cahaya yang menjadikan mata kamu bisa melihat sesuatu baik yang bersifatkan materi atau non materi, sertakan hatimu selalu dengan dzikir sirul asrar. Sebab dengan begitu Anda tidak akan terbelenggu, terhijabi, terhalang oleh nur-nur yang bersifatkan fisik atau non fisik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.